Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Jumat 25 April 2025. Kita mendengarkan khutbah Jumat dari Kiai Haji Inas Nasrullah, Ketua MUI Kecamatan Kota Cilegon, di Masjid Aswada BBS Cilegon, Bukit Baja Sejahtera Cilegon. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbal alamin wa ilahal mursalin samawati wal ardin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts bil kitabil mubin al-fariq bainal huda wad dalal wasyaqq wal yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa qaidil mujahidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa huthukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, khususnya di siang hari ini atas curahan nikmat-Nya kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlipat curahkan pada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya. Selanjutnya mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, khatib berkewajiban untuk mengingatkan, mengajak, dan sekaligus berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Syawal 1446 Hijriah. Hampir 1 bulan sudah Ramadan meninggalkan kita. Pada saat ini kita tidak memiliki kepastian apakah di tahun mendatang kita masih bisa berjumpa lagi dengan Ramadan atau tidak. Keutamaan-keutamaan Ramadan yang tidak dimiliki di bulan lain, mungkinkah kita akan diberikan kesempatan untuk kembali meraihnya? Ataukah Allah akan memanggil kita sebelum sampai pada bulan tersebut? Kita juga tidak pernah tahu. Apakah ibadah-ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dua hal inilah yang menjadikan para salafus salih senantiasa berdoa selama 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari bulan Rabiul Awal hingga Sya'ban, para salafus saleh senantiasa berdoa agar kembali dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Syawal artinya adalah peningkatan. Demikianlah seharusnya seorang yang beriman meningkatkan kualitas ibadahnya hingga meraih derajat takwa dan menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Karena telah diasah selama sebulan Ramadan. Akan tetapi kita menyaksikan yang terjadi di masyarakat justru adalah kenyataan yang sebaliknya. Syawal justru menjadi bulan penurunan kualitas diri,
juga menjadi penurunan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Hal tersebut ditandai diantaranya adalah dengan masjid-masjid yang kembali sepi, sholat 5 waktu yang kembali lemah, orang-orang kembali mengikuti dan memperturutkan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Ini tentu saja sudah bertolak belakang dengan arti Syawal dan juga Idul Fitri yang artinya kembali kepada fitrah atau kepada kesucian. Maka hal tersebut seperti mengotori kain yang putih bersih dan telah suci, jadilah kemudian ia kotor dan penuh noda kembali. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hal itu harus menjadi renungan untuk kita bersama. Apakah puasa yang telah kita lakukan selama Ramadan kemarin diterima atau tidak? Apakah puasa kita mendapatkan derajat takwa atau tidak? Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celakalah ia. Lalu bagaimana seharusnya amal kita di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya? Berdasarkan keterangan di atas yang juga sesuai dengan makna Syawal, maka amal kita seyogianya adalah meningkat, dan peningkatan itu tidak lain adalah sikap kita yang istiqomah dalam menjalankan aturan agama Allah dan berjalan lurus di atas ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bentuk sikap istiqomah ini dalam amal adalah dengan mengerjakannya secara terus-menerus. Nabi SAW bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus ataupun kontinu dilakukan meskipun hanya sedikit. Untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, amal-amal yang telah kita biasakan di bulan Ramadan hendaknya tetap dipertahankan selama bulan Syawal dan juga bulan-bulan berikutnya. Tilawah Qur'annya tetap dilanggengkan, sholat malamnya tidak ditinggalkan, infak dan juga sedekahnya tetap dipertahankan. Demikian pula nilai-nilai keimanan yang tumbuh subur dan kuat di bulan Ramadan harus senantiasa kita tegakkan dan kita jaga. Kita tidak pernah takut lapar dan sakit karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala selama menjalankan puasa Ramadan. Kita tidak memerlukan pengawasan siapapun untuk memastikan puasa kita berlangsung tanpa adanya hal yang membatalkan, sebab kita yakin akan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dibiasakan berlaku ikhlas dalam puasa tanpa perlu mengumumkan puasa kita pada siapapun. Nilai-nilai keimanan yang meliputi keyakinan, keikhlasan dan lainnya ini hendaknya tetap ada di bulan Syawal dan seyogianya semakin meningkat, bukan malah menipis lalu hilang seketika dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 3 keistimewaan bagi orang yang senantiasa istiqomah dalam keimanan dan menjalankan amal soleh dan amal ibadah. Yang pertama, para malaikat akan turun kepada mereka dengan membawa kabar gembira. Yang keduanya, mereka tidak lagi akan merasa takut dan sedih. Dan yang ketiga, Allah menjanjikan surga bagi mereka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah selesai sudah khutbah Jumat pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.